Ai ayo menemui untuk baik menemui akan aiko among baca itu cito silakan dari nagoi kapan bulan puasa Aiko hari risiko untuk balimo sebelum menyampaikan cito aiko jodoh salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desvita Denis Azhara. Saya bersekolah di PT SDN 006 Bangkinang Kota. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Si Lancang yang dikarang oleh Sakur M. Sunardi. Teman-teman mau dengar tidak ceritanya? Kalau mau dengar, simak baik-baik ya. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemimpin dengan anak lakinya yang bernama Si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk di sebuah negeri yang bernama Kampas. Ayah Si Lancang sudah lama menikahnya. Mak Si Lancang bekerja menggarap orang lain, sedangkan Si Lancang bekerja membawa tetangganya. Pada suatu ketika, Si Lancang betul-betul mengalami puncak kejenuhan. Dia sudah bosan miskin. Dia ingin berangkat menjadi orang kaya. Lalu dia pun meminta izin kepada anaknya. Mak, Lancang sudah bosan miskin. Lancang ingin merantau, Mak. Dengan berat hati, Mak Lancang pun mengizinkan. Baiklah nak, kau boleh pergi merantau, tapi jangan lupakan makmu. Bila kau sudah kaya nanti, segera pulang. Baiklah Mak. Pada keesokan harinya, Lancang pun pergi meninggalkan kampung. Dia sudah dibekali oleh anaknya beberapa bungkus roti dodak, makanan kesukaan Si Lancang. Nah teman-teman, kira-kira apa ya yang akan terjadi pada Si Lancang? Mau tahu kelanjutannya? Simak baik-baik ya. Bertahun-tahun lamanya Si Lancang di rantauan. Akhirnya dia menjadi saudagar kaya. Dia memiliki berpuluh-puluh kapal megah, beratus ratusan anak buah, dan dia juga memiliki istri-istri yang cantik-cantik. Namun menjauh di kampung halaman, Mak Si Lancang hidup miskin seorang diri. Ia selalu berdoa agar anaknya itu segera pulang. Pada suatu ketika, Si Lancang ingin mengajak istri-istrinya untuk pergi berlayar ke atas kampung halaman Si Lancang. Lalu ia pun mengajak istri-istrinya. Wahai istri-istrimu, sungguh kau tidak ingin pergi berlayar ke atas. Apakah kalian mau ikut denganku? Ya kakanda, kami ingin ikut, jawab salah seorang istri Si Lancang. Kakanda, bolehkah kamu membawa bekal yang banyak? Tanya istri Si Lancang yang lainnya. Wahai istri-istrimu, boleh berbekal sesuka hati kalian, jawab Si Lancang mengabulkan permintaan istri-istrinya tersebut. Pada keesokan harinya, Si Lancang dan istri-istrinya pun pergi berlayar ke atas. Mereka bernyanyi, menari, dan bersuka cita di atas kapal. Setelah berjalan yang cukup lama, akhirnya kapal Si Lancang pun tiba di Andalas. Oh, kita sudah sampai.
teriak salah seorang anak buah kapal selancar. Warga-warga desa pun berbondong-bondong pergi ke dermaga untuk melihat kemegahan kapal selancar. Masya Allah, selancar sekali. Sudah jadi orang kaya raya sekarang. Ucap Haji Selancar suatu kecil. Iya, syukurlah kalau dia masih tetap pengalamannya. Ucap teman Haji Selancar suatu kecil. Salah seorang warga desa pun bergerak menuju buku Mak Selancar memberitahukan berita kepulangan Selancar. Tuk, mak, Selancar sudah pulang, mak. Dengan tertati-tati, Mak Selancar pun pergi menuju dermaga. Langkah demi langkah ia buatkan untuk bertemu anaknya itu. Sesampainya di dermaga, alangkah terkejutnya Mak Selancar melihat kemegahan kapal anaknya itu. Ia pun memberanikan diri naik ke atas kapal. Sesampainya di atas kapal, salah seorang anak buah Mak Selancar berteriak, "Hai anak miskin, turun dari kapal ini!" Mendengar kegaduhan di atas kapal, si Selancar pun naik ke atas gelanggang diikuti oleh istri-istrinya. "Bawa dia ke ibuku, pengal, usir wanita gila ini." Sudah aku bilang, emakku sudah lama meninggal dunia. Pengal, usir wanita gila ini. Dengan kasar, pengawal pun mendorong Mak Selancar hingga jadi tercemar. Dengan berlinang air mata, perasaan sedih dan hancur, Mak Selancar pulang ke gubuknya. Sesampainya di gubuk, Mak Selancar mengambil sebuah lesung dan sebuah pusaka. Lalu ia menggunakan lesung itu dan melibatkan minyak tersebut. Seraya berdoa, "Ya Allah, dia tidak mengakui aku sebagai anaknya. Berilah dia azab, ya Allah." Tak lama berselang, sesuatu pun terjadi. Angin bertiup kencang. Petir menyambar-nyambar. Buah, buah, buah. Dan gelombang besar menghantam kapal Selancar. Warga-warga desa berhamburan, berlarian meninggalkan tepian sungai Kantar. Orang-orang di atas kapal berteriak histeris meminta tolong. "Tolong! Tolong!" Di tengah kegaduhan itu, Selancar bersimpu memohon ampun kepada Allahnya. "Mak, anakmu telah sudah pulang, Mak. Maafkan Lancar, Mak." Namun malam tak dapat dilakukan. Kapal Selancar mulai tenggelam. Barang-barang yang dibawa oleh Selancar berhamburan. Kain-kain sutra berterbangan.
selalu berlipat-lipat dan terjatuh di sebuah negeri yang bernama Negeri Lipat Kayu yang berada di Kampar Kiri. Sebuah gua besar terletak tidak jauh dari gubuk emas Sancang yang sekarang bernama Sungai Gubuk yang berada di air kiri. Sebuah tembikar terbelah menjadi sebelah dan tertancap di sebuah danau yang bernama Danau Sancang. Itulah asal-usul Danau Sancang. Nah teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, kita tidak boleh berharap kepada orang tua kita. Seburuk-buruknya orang tua kita, mereka tetaplah orang yang melahirkan dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Maka sayangilah kedua orang tua kita, karena ridho Allah terdapat kepada ridho orang tua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sebelum saya tutup, saya dapat ini. Baik kasih untuk Cito, baik pasal memboleh Wanado. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dulu. Wassalamualaikum.